itu ada dua harapan, Pak. Harapan pertama, harapan saat pelaksanaan. Bukan harapan dan cinta, bukan. Itu sinetron mungkin. Kayak lagunya Bimbo jadinya ya. Halo, ketemu lagi sahabat frekuensi dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di hari ini. Dan salam Bifresh dari Balmon Manado. Balmon Manado bicara tentang frekuensi radio. Baik, kali ini bintang tamu atau narasumber kita yang hadir adalah Pak Lukas dari Pemantauan dan Penertiban Balmon Manado, kemudian Pak Kasno dari Sarpel atau Sarana dan Pelayanan Balmon Manado. Nah, kita akan berbincang tentang isu yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Dan ini telah dilakukan di beberapa daerah, beberapa wilayah. Nah, di Balmon Manado sendiri akan melakukan hal-hal seperti refarming ini. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang refarming, paling tidak kita harus mengetahui apa sih itu refarming sebenarnya. Ya, kemudian kenapa harus dilakukan refarming. Nah, mungkin dari pertanyaan pertama ini saya arahkan ke Pak Lukas dulu. Refarming itu apa, Pak? Mungkin audiens kita pengen dapat gambaran ya. Kadang-kadang ya kita juga banyak juga yang belum paham, belum mengerti tentang apa itu refarming di telekomunikasi. Apa itu refarming dan kenapa harus refarming? Silakan Pak Lukas. Ya, baik. Terima kasih sahabat frekuensi. Selamat sore untuk kita semua. Baik, refarming itu adalah penata ulang dalam hal ini di dalam penggunaan spektrum frekuensi radio, di mana refarming ini perlu dilakukan sehingga dalam penggunaan itu akan semaksimal mungkin, sehingga dalam penerimaan atau penggunaan itu dengan mudah diterima. Demikian, Pak. Oh iya, ya, terima kasih Pak Lukas untuk keterangannya atau jawabannya. Sahabat frekuensi, refarming itu adalah penataan ulang frekuensi, ya. Memang frekuensi ini tidak kelihatan, tapi perlu kita atur, perlu kita tata agar dalam manajemen pengelolaan spektrum frekuensi radio lebih terarah, teratur dan bebas dari interferen. Baik, kita beralih ke narasumber berikutnya, Pak Kasno dari Koordinator Sarana dan Pelayanan. Bagaimana kesiapan perangkat kita untuk melakukan refarming dan apa saja yang telah dilakukan? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Kabale. Selamat sore, salam sehat buat kita semua sahabat frekuensi radio. Terkait dengan rencana refarming kita pada hari ini, bahwa refarming yang kita lakukan pada hari ini adalah refarming pada pita frekuensi 2,3 GHz. Jadi ada beberapa pita frekuensi, tapi pada refarming kali ini adalah refarming atau penataan ulang pada pita frekuensi 2,3 GHz. Terkait dengan kesiapan perangkat kita, jadi perlu kami sampaikan bahwa kita di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Manado, kita punya 3 perangkat portable dan 1 perangkat mobile. Perangkat mobile dan keempat perangkat tersebut berfungsi dengan baik dan dapat kita manfaatkan dan kita pergunakan secara maksimal untuk pelaksanaan refarming pita frekuensi 2,3 GHz yang rencananya akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian perangkat-perangkat tersebut rencananya akan kita sebar, Pak, nanti kita sebar ke beberapa titik gitu. Kita rencanakan kita di 3 titik di kantor sebagai kendali nanti. Kemudian di Kota Manado kita akan bergerak dengan mobile station, Pak, di Kota Manado. Kemudian mungkin kita akan bergeser ke
Tomohon atau ke Bitung. Minahasa Utara. Oh, Minahasa mungkin. Utara. Nggak sampai Bitung ya, Pak ya? Bitung mungkin terlalu Kejauhan. jauh ya Pak ya. Saya pikir sampai kota Mubagu, juga. Oh. Kalau mungkin kalau ke Bitung mungkin nanti setelah refarming itu, nah kita akan memantau. ya sih. nanti Jauh kalau ke sana. yang agak jauh mungkin bisa Afternya besok ya. Pak, besok siang terkait dengan H+1 pasca pelaksanaan refarming Pak, seperti Oh, itu. Iya. Terus ini refarming yang di 2,3 giga ya. Nah, terkait perangkat Balmond Manado sudah cukup siap ya. Tersedia perangkat portable maupun yang mobile. Nah, kemudian di 2019 kan Pak Kasno ada juga yang namanya refarming tuh. Betul, Bedanya ya sama refarming yang tanggal 3 besok atau malam ini pukul 23.00 akan kita laksanakan. Itu bedanya apa kira-kira? Tolong dijelasin. Jadi memang untuk saat ini yang seperti di awal tadi bahwa refarming pada hari ini atau pada tengah malam nanti itu penataan ulang di pita frekuensi 2,3 GHz. Perbedaan dengan sebenarnya kita sudah melakukan ini adalah yang keempat Pak kalau tidak Keempat salah. ya? Ya, Oh jadi iya, kita keempat. pernah melakukan refarming di pita frekuensi 2,1. 2,1. Kemudian setelah 2,1 kita pernah melakukan refarming di pita frekuensi 1,8 giga. Kemudian yang kemarin 2019 itu kita melakukan refarming di pita frekuensi 900 mega. Iya. Jadi penataan ulang di pita frekuensi 900 mega untuk mendapatkan contiguous band atau contiguous pita berdampingan Berdampingan. yang Iya. dimiliki oleh PT Telkomsel, kemudian Indosat dan Excelcomindo. Excelcomindo. Jadi seperti itu. Dan jadi untuk mendapatkan band yang saling berdampingan, Pak. Oh iya. Jadi bedanya antara tahun 2019 dengan sekarang adalah di pita frekuensinya, Pita frekuensi Pak. ya. Kalau di tahun 2019 itu di pita frekuensi 900 MHz, di hari ini atau di malam ini tahun 2021 itu di pita frekuensi 2,3. 2,3 GHz, Pak. Oke. Terima kasih Pak Kasno. Jadi sahabat frekuensi, pertanyaan berikut akan saya arahkan ke Pak Lukas, yaitu apa dampaknya? Apa dampaknya ketika tidak dilakukan refarming? Tapi jangan dijawab dulu Pak Lukas setelah pesan-pesan berikut. Oke, sahabat frekuensi, kita lanjutkan kembali. Bifresh Balmond Manado bicara tentang frekuensi radio. Baik, pertanyaan tadi saya tujukan ke Pak Lukas ya. Apa dampaknya kalau tidak dilakukan refarming? Kira-kira apa Pak dampaknya? Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Pak Kasno nanti. Silakan Pak Lukas, waktu dan tempat. Ya baik. Kenapa perlunya penataan ulang ini memang sangat diperlukan, sehingga ketika dalam penggunaan frekuensi itu tidak akan saling mengganggu atau akan menduduki pita frekuensi yang lain, karena mungkin dalam penggunaan frekuensi itu ada yang menggunakan dalam frekuensi tersebut, sehingga pergeseran atau penata ulang itu perlu dilakukan, sehingga dalam kualitas pelayanan itu Maksimal akan ya. menjadi maksimal dan akan lebih baik. Nah, Iya. kira-kira demikian, Pak. Ya, ada tambahan dari Pak Kasno mungkin. Baik Pak, terima kasih iya. Pak. Jadi refarming 2,3 ini sebenarnya dampak dari
penetapan pita frekuensi lelangan ya, lelang frekuensi Iya. yang didapatkan oleh PT Telkomsel dan PT Smart Telecom. Telecom. Jadi mungkin perlu kami sampaikan Pak bahwa sebenarnya di 2,3 itu existingnya itu Telkomsel menduduki di pita frekuensi selebar 30 MHz 30 mega. dari 2,3 mega sampai 2,330 MHz. Kemudian PT Smart Telecom juga memiliki 30 MHz pita frekuensi dari 2330 sampai 2360 MHz. Ya. Kemudian berdasarkan hasil lelang kemarin itu PT Telkomsel mendapatkan dua pita seluas selebar 20 mega dan PT Smart Telecom mendapatkan 10 mega. Tetapi tidak saling berdampingan gitu. Jadi oleh sebab itu maka Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate mengeluarkan keputusan Menteri nomor 300 tahun 2021 terkait dengan refarming pita frekuensi 2,3 GHz. Kenapa ini dilakukan? Dengan pertimbangan bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 tahun 2020 pasal 6 itu menyebutkan bahwa apabila nanti terdapat penetapan frekuensi yang tidak berdampingan atau tidak non contiguous itu maka akan dilakukan refarming. Dan karena penetapan yang terakhir tadi yang Telkomsel 20 mega dan Smart 10 mega itu tidak saling berdampingan atau tidak berurutan, maka dilakukanlah proses refarming itu dan ini harus atau wajib dilaksanakan gitu Pak, sehingga nanti didapatkan pita frekuensi yang saling berdampingan. Nanti pada akhirnya di zona kita di klaster kita, klaster 12 itu Telkomsel akan menduduki pita frekuensi di 2,3 GHz itu selebar 50 MHz dari 2300 mega sampai 2350 MHz. Hasil akhir refarmingnya. Saya potong Mas, kenapa bisa beda-beda bandwidth mereka dapat antara Telkomsel, Smart, kemudian dan yang lainnya? Ini kan lelang ya Pak. Ini prosesnya adalah lelang dan terbuka. Jadi siapa yang memberikan harga yang paling bagus ya dapat yang itulah yang akan mendapatkan range kitanya yang untuk lebar. menggunakan frekuensi itu. Kemudian saya lanjut ke Pak Kasno Mas ya. Kita kan di Balmon ini punya 35 UPT di Indonesia ya, 35 UPT. Nah, apakah dari Sabang sampai Merauke itu melakukan kegiatan refarming atau hanya klaster-klaster tertentu seperti disampaikan tadi di klaster 12 atau 13 dan seterusnya? Monggo Mas. Tidak semuanya tidak semua UPT melaksanakan refarming Pak. Karena apa? Karena memang kebetulan kita di klaster 12 ini pita frekuensi 2,3 itu hanya dua yang menduduki Pak. Ya, sebenarnya ada 3 di 2,3 itu Pak. Ada PT Telkomsel, PT Smart Telecom dan satu lagi PT Berka Hidayah Perkasa. Nah, kebetulan di klaster 12 kita di Sulawesi bagian utara itu sepertinya hanya PT Smart Telecom dan PT Telkomsel ya Pak ya yang ada di Sulawesi Utara. Jadi kita mendapatkan Kita mendapatkan istilahnya gawe itu untuk memonitor proses perpindahan PT Smart sebenarnya. Kenapa Smart? Karena memang saat ini 2330 MHz sampai 2360 MHz itu secara existing PT Smart sudah on air dengan sekitar 100 BTS Pak.
dari Manado sampai Kota Mobagu sampai Bitung dan lain. Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara 100 100 BTS RBS 2,3 Pak. Iya, 2,3. Saja. Cukup luas dan banyak saya rasa. Cukup banyak dan mungkin kita juga punya pekerjaan untuk Iya. memonitor, mengclearance dan mengamankan proses ini Iya. Pak gitu. Oke, makasih Mas Kasno. Selanjutnya saya ke Pak Lukas nih. Nah, Pak Lukas ya. Sebelum dilakukan refarming kan di pemantauan dan penertibannya melakukan monitoring Pak. Ada kegiatan yang melakukan monitoring sebelum dilakukan refarming dan sesudah. Nah, sekarang yang dilakukan Pantip ini apa hasilnya seperti apa itu? Apakah ada pendudukan di posisi before-nya ini, kemudian after-nya ntar malam kita coba melihat pergeseran atau refarming yang akan terjadi. Silakan Pak Lukas. Ya baik, memang dalam pelaksanaan ini kita disampaikan bahwa sebelum kita akan melakukan refarming itu melakukan monitoring sebelum pergeseran atau refarming ini. Nah, dalam pelaksanaan monitoring ini kita sudah beberapa waktu lalu telah melakukan monitoring di pita 2,3 ini. Hasilnya dalam hasil pelaksanaan itu 2 atau 3 hari ini pendudukan di pita itu clearing, tidak ada gangguan atau interference lain yang masuk di dalam frekuensi tersebut. Artinya posisi before sekarang mereka si smart itu masih ada duduki di situ ya, ada. Ada pendudukan di situ dalam program smart. Jadi nanti malam kita akan melakukan monitoring refarming tersebut dan perpindahan itu ya, dan penyesuaian. kemudian besoknya kita akan melakukan monitoring lagi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan itu sudah terjadi. Nah, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Lukas. Sahabat frekuensi, pertanyaan berikut akan saya layangkan ke Pak Kasno tentang apa harapan setelah refarming, tapi dijawab setelah pesan-pesan berikut. Kasno. Baik sahabat frekuensi, Be Fresh, Balmond Manado bicara tentang frekuensi radio. Masih bersama saya di sini untuk menemani sahabat frekuensi semua dan masih bercerita tentang apa itu refarming ya. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak Kasno juga masih sepertinya Pak Kasno yang membidangi ini ya, yang banyak membidangi masalah refarming ini. Kemudian Pak Kasno, Pak nanti ditambahkan sama Pak Lukas juga. Yap. Kegiatan refarming ini dasar hukumnya apa Pak? Terima kasih. Iya. Saya sampaikan Pak. Yang pertama tentunya kegiatan ini karena kita mau meretuning ulang, menata ulang penggunaan frekuensi radio, tentunya kita memiliki dasar hukum Pak. Yang pertama adalah PM Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan frekuensi radio di pita frekuensi 2,3 GHz. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 300 tahun 2021 tentang refarming Pak. Jadi tentang penataan ulang pita frekuensi 2,3 GHz. Kemudian ada juga petunjuk pelaksanaan teknisnya, yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nomor 121 tahun 2021 terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan
refarming pita frekuensi 2,3 GHz Pak. Jadi itu adalah dasar-dasar hukum terkait dengan pelaksanaan penataan ulang pita frekuensi 2,3 GHz yang malam ini klaster 12 akan melaksanakan. Klaster 12 itu Sulawesi bagian utara yang meliputi Palu, Sulawesi Tengah atau Palu, kemudian Gorontalo dan Sulawesi Utara, Pak. Itu. Ternate nggak masuk ya? Ternate tidak termasuk, Pak. Masuk ya. Jadi kalau bisa dijelaskan bahwa atau saya memberikan gambaran sedikit, refarming itu beda hampir sama saja dengan posisi migrasinya analog ke digital seperti itu ya, ada penghematan spektrum di posisi 2,3. Tidak, sebenarnya tidak juga Pak. Tidak juga. Kalau analog switch off itu kan sebenarnya kan migrasi dari analog ke digital, kemudian memindahkan televisi analog itu untuk mengisi untuk apa? Dipindahkan ke digital dengan MUX gitu Pak. MUX ya, jadi yang selama ini kita punya pemancar analog banyak itu bisa misalkan 8 TV analog itu bisa kita simpelkan dalam untuk TV digital menjadi masuk dalam satu buah MUX TV digital gitu Pak. Ya itu akan membuat spektrumnya jadi efektif Pak. Iya, efektif ya. Karena yang misalkan 8 TV analog butuh 8 mega itu jadinya sekitar ada 64 MHz bisa dimanfaatkan spektrum frekuensi nanti dengan migrasi ke digital itu hanya butuh 8 mega Pak gitu. Jadi kita otomatis sisanya nanti setelah ditinggalkan akan dimanfaatkan untuk yang teknologi yang lain, pemanfaatan yang lain gitu. Jadi itu yang untuk ASO. Tapi kalau untuk refarming ini kita hanya menata ulang saja Pak, menata ulang dalam artian penetapan frekuensi yang tidak saling berdampingan itu kita geser agar mereka saling berurutan Pak, atau dikumpul di satu pita, pita. Di range tertentu itu mereka. Iya, betul Pak. Ya, terima kasih Mas Kasno untuk keterangan dan informasinya. Pertanyaan berikut saya arahkan ke arah jam berapa ini ya? Arah jam 10 saya, arah jam 10 atau jam 11 dari saya ini. Pak Lukas dari sana. Ya. Nah, ini Pak Lukas. Kira-kira apa yang diharapkan setelah refarming? Ya, apa yang diharapkan setelah refarming, kemudian keuntungan apa sih yang diperoleh pemerintah di dalam refarming ini? Nanti ditambahkan sama Pak Kasno. Silakan. Apa yang tadi sudah dijelaskan Pak Kasno itu bahwa kedudukan ini mungkin selama ini kan tidak berurutan atau masih ada jarak antara satu frekuensi dengan yang lain, sehingga dalam penata ulangan ini benar-benar pemanfaatan frekuensi itu menjadi lebih bermanfaat lah, artinya lebih tertata dengan baik, sehingga dalam penggunaan itu boleh lebih baik Pak. Nah, kira-kira Ya, jadi sahabat frekuensi, inilah penjelasan dari Pak Lukas. Mungkin Pak Kasno bisa tambahkan. Kalau harapannya Pak, harapannya kalau dari saya pribadi itu ada 2 harapan Pak. Harapan pertama, harapan saat pelaksanaan. Bukan harapan dan cinta, bukan. Itu sinetron mungkin. Kayak lagunya Bimbo jadinya ya. Kalau harapan pertama pada saat pelaksanaan dan harapan kedua pasca refarming Pak. Iya. Kalau harapan pada saat pelaksanaan ya harapannya malam hari ini Smart Friend itu bisa bergeser ke alokasi di 2,5 sampai 2,350 sampai ke 2,360 2,390 Pak. Karena 40 mega, jadi bisa bergeser ke atas gitu. Sehingga pelaksanaan pada hari ini bisa lancar, tidak terjadi interference. Karena kalau terjadi interference harus kembali Pak ke posisi awal. Kita ulang lagi gitu. Nah, jadi, kalau misalnya nggak dilakukan refarming kira-kira gimana? Coba.
Ya itu wajib Pak. Wajib. Ya? Wajib harus Wajib dilaksanakan. ya? Wajib Pak. Wajib. Oh, Wajib. iya. Jadi refarming itu wajib Pak. Amanat dalam Kalau nggak dilakukan dosa berarti ya. Jadi kalau dalam PM 4 tahun 2020 itu wajib Pak dilaksanakan refarming. Kemudian harapan setelah refarming tentunya dengan berhasilnya proses penataan ulang ini berarti masing-masing operator dalam hal ini PT Telkomsel dan Smartfren memiliki lebar frekuensi yang Ideal. luas Pak, ideal lah. Ya. Telkomsel punya 50 MHz, Smart Telekom punya 40 MHz. Dengan lebar seperti itu kita harapkan bisa dimaksimalkan untuk menggelar jaringannya sehingga memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat untuk akses internet, akses data kecepatan tinggi lah Pak, seperti itu Pak. Oh, iya. Ya. Tidak ada lain-lain, cukup itu. Saya kira itu aja Pak, cukup Pak, ya. ada tambahan mungkin. Demikian Pak. Dari kami cukup. Baik sahabat frekuensi, Balmond Manado bicara tentang spektrum frekuensi radio. Nah, tema kita hari ini adalah tentang rencana kegiatan refarming yang akan kita lakukan tanggal 2 jam 23. 2 Agustus jam 23.00. Jadi semua teman-teman di Balmond Manado udah standby nanti mulai jam 10 udah kita coba monitoring pergeseran yang ada terjadi. Semoga kegiatan ini bisa lancar. Amin. Dan kami berharap juga teman-teman di Balmond tetap sehat, tetap ready semua untuk melakukan kegiatan ini karena kegiatan ini adalah kegiatan nasional yang harus kita sukseskan bersama. Mungkin itu dari saya Pak Kasno, terima kasih untuk informasi. Terima kasih Pak, sama-sama Lukas Pak. juga. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat, stay healthy ya, Tetap dan happy. stay happy. Jaga Ya. imun Pak. Sahabat frekuensi, terima kasih untuk atensinya. Demikian jumpa kita di Bincang Frekuensi kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan untuk disampaikan melalui medsos kami, Facebook dan Instagram. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Be fresh, Balmond Manado bicara frekuensi radio. Bisa.